dasar ASN berakhlak adalah jiwa sekaligus strategi pencapaian target kinerja yang dilakukan LAN pada tahun 2021, di mana kondisi pandemi masih membatasi ruang gerak, namun tidak menjadi penghalang. Nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif bukan hanya sekedar jargon, namun mendasari seluruh pelaksanaan kegiatan hingga target kinerja dapat tercapai, sehingga prestasi-prestasi dapat diraih. Pelayanan publik yang berkualitas harus berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan pengguna layanan sebagai tugas utama. Untuk itu, di lingkup internal, LAN melakukan penandatanganan perjanjian kinerja sebagai perwujudan komitmen bersama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berorientasi pelayanan. Melalui penandatanganan perjanjian kinerja, LAN bertekad untuk melakukan pengkajian dan pembaharuan di bidang administrasi negara, serta tumbuh bersama mengembangkan kompetensi ASN di seluruh Indonesia. Komitmen dengan eksternal ditandai dengan banyak terjalinnya jejaring kerjasama dengan instansi pemerintah pusat dan daerah. Di sepanjang 2021, telah dijalin kerjasama sebanyak 37 penandatanganan nota kesepahaman dan 24 perjanjian kerjasama dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, dan lembaga privat. Memperkuat layanan pengembangan kompetensi ASN di seluruh Indonesia, pada tahun 2021 LAN mencatat terdapat 5.046 ASN yang berkiprah menjadi Widyai Suara yang terdiri dari 747 Widyai Suara Ahli Pertama, 1.698 Widyai Suara Ahli Muda, 2.043 Widyai Suara Ahli Madya, dan juga 558 Widyai Suara Ahli Utama. Selain itu, LAN menyelenggarakan juga orasi ilmiah. Orasi ilmiah merupakan bentuk pertanggungjawaban akademis terhadap jenjang jabatan Widyai Suara Ahli Utama melalui penulisan karya tulis ilmiah dengan tema tentang pengembangan kompetensi dan atau spesialisasi Widyai Suara. Selanjutnya, guna pengembangan kompetensi Widyai Suara yang dilakukan secara mandiri, LAN menyediakan platform berbasis crowdsourcing dalam wadah Rumah Cerdas Widyai Suara atau RCWI. Di sisi lain, untuk memperkuat institusi lembaga pelatihan di seluruh Indonesia, LAN melaksanakan akreditasi pelatihan yang terdiri dari 3 jenis, yaitu akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan, akreditasi lembaga pengakreditasi program, dan akreditasi program. Sepanjang tahun 2021, Lembaga Administrasi Negara melalui Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN telah melaksanakan akreditasi terhadap 62 lembaga pelatihan yang dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni tanggal 14 September dan 6 Desember 2021. Tak hanya itu, sebagai instansi pembina jabatan fungsional analis kebijakan, LAN secara aktif melakukan pembinaan kepada 4.174 analis kebijakan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai bentuk komitmen pelayanan, LAN menyelenggarakan berbagai kegiatan bagi JFAK seperti virtual public lecture yang diselenggarakan dalam 14 seri, coaching klinik, maupun BIMTEK advokasi kebijakan. Sebagai respons atas masuknya Indeks Kualitas Kebijakan dalam komponen dari Indeks Reformasi Birokrasi, sebagaimana tercantum dalam Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap RB 2020-2024, LAN secara masif melakukan diseminasi dan pendampingan penyusunan IKK. Di antaranya dengan melaksanakan kick-off instrumen IKK pada bulan Oktober 2021, serta sharing best practice pengelolaan kebijakan publik di bulan Desember. Pada tahun ini, penilaian IKK diikuti oleh 236 kementerian lembaga pemerintah daerah. LAN secara konsisten mempertanggungjawabkan keuangan negara secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut mendapat apresiasi dengan perolehan ke-14 kalinya predikat wajar tanpa pengecualian WTP di tahun 2021 ini. Opini tersebut diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia setelah memeriksa laporan keuangan LAN tahun anggaran 2020. Di samping itu, sejumlah penghargaan lainnya berhasil diraih oleh Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2021. Resertifikasi ISO 9001-2015, penghargaan keterbukaan informasi publik, penghargaan JDIH LAN sebagai anggota JDIHN,
pengelolaan arsip dengan kategori sangat memuaskan, penghargaan IKPA, penghargaan pengelolaan BMN, dan penghargaan sistem merit merupakan bentuk pertanggungjawaban LAN kepada publik. Berbagai penghargaan ini tidak hanya bentuk capaian yang telah berhasil diukir oleh LAN, namun juga sebagai akuntabilitas LAN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aspek akuntabilitas adalah hal yang tidak bisa dilepas dalam kinerja. Oleh karena itu, LAN menyelenggarakan Raker sebagai momen bersama untuk lebih memperkuat koordinasi, juga keselarasan serta kesinambungan langkah strategis LAN untuk terus berkinerja mencapai target yang telah ditentukan dengan tetap mengedepankan aspek akuntabilitas. LAN juga menyelenggarakan Ekspos Kajian dan Inovasi tahun 2021 untuk memastikan hasil kajian dan inovasi yang telah dilakukan dapat memberikan kemanfaatan bagi perbaikan birokrasi. Ekspos juga bertujuan untuk memastikan setiap tahapan kajian dan inovasi yang telah dilakukan memenuhi standar kriteria kualitas kajian, baik secara substansi maupun secara metodologi penelitiannya. Sebagai bentuk akuntabilitas atas mandat 8 kegiatan yang menjadi prioritas nasional yang dipercayakan kepada LAN, LAN menyelenggarakan diseminasi inovasi kegiatan prioritas nasional di Badiklat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Diseminasi diselenggarakan agar seluruh stakeholders mendapatkan informasi sejelas-jelasnya tentang bagaimana kegiatan prioritas nasional LAN serta hasil capaiannya. SDM yang unggul merupakan kunci sukses pembangunan. Oleh karena itu, LAN terus berupaya meningkatkan kompetensi dan kapasitas ASN dengan soft skill dan hard skill, baik melalui jalur pelatihan maupun non-pelatihan. Seluruh ekosistem pemerintah pada hakikatnya adalah bagian dari pembelajaran bagi ASN yang saling menguatkan satu sama lainnya. Untuk itu, LAN mengembangkan sebuah sistem pengembangan kompetensi yang terintegrasi dalam ASN Korpu. ASN Korpu diharapkan menciptakan learning culture di kalangan ASN secara nasional, mewujudkan ASN pembelajar, mandiri, dan aktif, tidak gagap terhadap tuntutan perubahan, bahkan mendorong ASN untuk dapat menjadi bagian yang menggerakkan perubahan itu sendiri. Di tengah berbagai pembatasan untuk mengendalikan pandemi, sebanyak 78.589 calon ASN baik dari pemerintah daerah maupun pusat berhasil menyelesaikan pelatihan dasar yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan di seluruh Indonesia dengan penjaminan mutu yang ketat oleh LAN. Di samping itu, pemimpin perubahan nasional yang unggul dipersiapkan melalui pelatihan kepemimpinan nasional baik tingkat 1 dan 2. Calon pemimpin terbaik bangsa dipilih melalui serangkaian seleksi secara transparan dan akuntabel yang terangkum dalam 4 angkatan PKN 1 dan 25 angkatan PKN 2 pada tahun 2021. Pelatihan teknis dan sosial kultural diselenggarakan untuk membentuk ASN yang kompeten sesuai dengan bidang kerjanya, seperti pelatihan jabatan fungsional analis kebijakan dan media suara, revolusi mental, fasilitator daring, pelatihan coaching, mentoring, serta manajemen talenta dan kinerja. Pelatihan kebahasaan melengkapi SDM aparatur untuk bersiap menapaki birokrasi Indonesia yang berkelas dunia. Tak hanya itu, dengan melihat komposisi ASN milenial yang cukup besar di birokrasi Indonesia, LAN tengah merampungkan ASN Talent Academy, yaitu platform pembelajaran micro-learning berbasis massive open online course yang didesain untuk memenuhi kebutuhan kompetensi para pemimpin masa depan. Selain melalui pelatihan, LAN juga mendorong optimalisasi pengembangan kompetensi ASN melalui jalur non-klasikal, di antaranya melalui intensifikasi coaching, mentoring, internship, serta pembentukan learning society dan learning community. Berbicara mengenai pengembangan kompetensi, aspek penting adalah adanya penjamin mutu yang mumpuni. Untuk itu, LAN menginisiasi pengembangan standar kompetensi asesor yang harus dimiliki para asesor pengakreditasi lembaga pelatihan. Sepanjang bulan Maret hingga Desember 2021, telah dilakukan tahapan kegiatan yang terdiri atas pembuatan draft standar kompetensi asesor dan tahap penilaian. Antara lain penilaian kelengkapan administratif, self-assessment, penilaian atas hasil self-assessment, tindak lanjut assessment, hingga penetapan hasil assessment dan pemetaan kompetensi calon asesor. Sebagai bagian yang tak terpisahkan, Politeknik STI Alan turut memperkuat administrasi negara Indonesia. Pada tahun 2021, Politeknik STI Alan Jakarta, Bandung, dan Makassar berhasil mencetak 1.716 alumni di bidang administrasi negara.
Pengembangan kompetensi melalui pendidikan terapan digelar dengan berbagai kegiatan untuk mendukung misi pengembangan kompetensi melalui pendidikan terapan. Berbagai kegiatan berkualitas tersebut antara lain dengan Welcome Home Alumni oleh Poltek STI Alan Jakarta, penyelenggaraan kuliah umum, serta berbagai seminar dan konferensi akademis. Selain itu, untuk menjamin kompetensi pegawai sesuai bidang tugas dan jabatan yang diampu, serta penerapan pengelolaan SDM berbasis merit, LAN menyelenggarakan pemetaan kompetensi untuk memenuhi data mengenai potret potensi dan kompetensi dalam rangka pengembangan kompetensi dan karir pegawai di lingkungan LAN. Sebagai keluarga besar yang harmonis, terlebih di masa pandemi seperti saat ini, saling menguatkan dan menjaga kesehatan fisik dan mental dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan kegiatan pimpinan menyapa dan menjadikan kegiatan berdoa bersama setiap minggu sebagai rutinitas penyeimbang aktivitas bekerja. LAN juga tak henti menyampaikan pentingnya melakukan olahraga dan menyelenggarakan kegiatan olahraga bersama. Keberadaan LAN sebagai bagian dari masyarakat ditandai pula dengan kepedulian LAN terhadap sesama. Budaya berbagi menjadi budaya yang terus-menerus diupayakan melekat ke setiap insan LAN. Melalui Daun Pedas, LAN berusaha secara konsisten berbagi kepada sesama, di antaranya program bakti sosial di Garut dan di Kabupaten Lebak. LAN juga berpartisipasi aktif dalam upaya pengendalian pandemi dengan menyelenggarakan vaksin COVID untuk masyarakat melalui Politeknik STI Alan Jakarta. Harmonisasi SDM LAN dilakukan guna menghadapi era VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity, agar memiliki kultur yang adaptif dengan perubahan. Hal tersebut diakselerasikan dalam rapat kerja LAN yang diselenggarakan di Puslatbang KHAN pada tanggal 8 sampai 11 April 2021. Konsep ini dimatangkan melalui rapat kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di bulan November dengan pembahasan secara intensif ASN Corporate University serta implementasi berbagai program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Di samping itu, peringatan HUT LAN ke-64 pada tanggal 6 Agustus 2021 merupakan tonggak awal internalisasi core value ASN berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa. Dengan mengusung tema untuk ASN lebih berakhlak, LAN membangun kesamaan makna dan bertekad menerapkan core values dengan penuh integritas dan profesional. Loyalitas berperan penting pada kelanjutan suatu organisasi dalam melaju pada rel visi dan misi. Untuk membangun loyalitas, memupuk jiwa nasionalisme dan bela negara pegawai LAN, apel kebangsaan dilaksanakan secara blended setiap Senin dan Jumat. Demikian pula dengan pelatihan bela negara yang dilaksanakan bagi para pegawai milenial yang siap menjadi teladan bagi pegawai lainnya dengan karakter berakhlak yang sangat kuat. Pembinaan kesadaran bela negara diperlukan untuk membangun fundamental ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan nasional yang kuat dan kokoh. Pengembangan kompetensi melalui pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil atau LADSAR CASN dihadapkan pada tantangan yang cukup besar. Selain dari banyaknya formasi baru CASN, tantangan lain adalah kondisi pandemi COVID-19 global yang menciptakan berbagai keterbatasan. Sebagai instansi pembina pengembangan kompetensi ASN, LAN menjawab tantangan tersebut dengan melahirkan kebijakan baru. Terbitnya Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 dimaksudkan agar LADSAR CASN dapat tetap terselenggara tanpa mengubah atau mengurangi tujuan dari LADSAR CASN, yaitu membentuk karakter ASN di Indonesia. Berbagai skema pembatasan tak lantas menyurutkan semangat insan LAN untuk berkiprah. Pemanfaatan teknologi menjadi jembatan untuk mengurai hambatan dan tantangan akibat pandemi. Platform Learning Management System ASN unggul, serta ngolabjar dan suwajar, penerapan e-akreditasi, optimalisasi e-assessment, serta penyusunan strategi dan skema distance learning dalam pengembangan kompetensi ASN maupun dalam pendidikan terapan di tahun 2021 mampu mereduksi jarak dan waktu, namun tetap menunjukkan performa yang mumpuni. Pada tahun ini, LAN juga meluncing aplikasi ASN Unggul Mobile yang semakin memberikan kemudahan bagi ASN untuk mengembangkan kompetensinya. Tak hanya itu, untuk menjawab berbagai tantangan di bidang administrasi negara yang semakin kompleks, LAN melaksanakan berbagai kajian kebijakan dan inovasi.
Berbagai kajian tersebut dimaksudkan untuk dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang adaptif dan dapat menjadi alternatif solusi. Kajian tersebut diantaranya kajian efektivitas penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, kajian cost-effective institutions pemerintah daerah, pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sektor perizinan, dan penyusunan pedoman harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah sebagai implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. LAN menyadari peran penting stakeholders dalam mewujudkan birokrasi berkualitas yang berkelas dunia. Kolaborasi dengan lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi dikemas dalam Rakornas Bangkong yang dilaksanakan LAN di Kalimantan Selatan dengan menghadirkan BPSDM Provinsi, BKPSDM Kabupaten Kota, dan BKD di wilayah Pulau Kalimantan, dan Rakor pelaksanakan PKN 2 bertempat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Rakornas dimaksudkan sebagai forum diseminasi kebijakan pengembangan kompetensi ASN sehingga terjalin kesamaan visi dan misi dalam pengembangan kompetensi ASN di seluruh Indonesia. Di sisi lain, untuk mewujudkan inovasi administrasi negara yang berkualitas melalui pengembangan model inovasi serta penguatan kapasitas budaya inovasi, LAN memberikan fasilitasi pendampingan melalui laboratorium inovasi kepada daerah 3T, meliputi Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Sorong. Dari kegiatan laboratorium inovasi tersebut, LAN berhasil mendorong munculnya 261 ide inovasi. Pendampingan laboratorium inovasi yang dilakukan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan di Bandung, Makassar, dan Aceh menjadi bukti bahwa LAN dengan kapasitasnya mampu mengakselerasikan budaya inovasi pelayanan publik. LAN juga melakukan kegiatan One Village, One Innovation di berbagai daerah. Tak hanya dengan lembaga publik, LAN juga menjalin jejaring kerjasama dengan berbagai organisasi, di antaranya seminar nasional dan internasional serta virtual public lecture yang diselenggarakan bersama dengan Tanoto Foundation. Pertukaran pengetahuan antara Jepang dan Indonesia bersama G-Clear, serta pelatihan pro hijau kerjasama antara LAN dengan GGGI Indonesia. Selain itu, Politeknik STI Alan Jakarta juga menjalin kerjasama dengan IAPA, menyelenggarakan konferensi internasional The Third International Conference on Governance, Public Administration and Social Science atau IGOPAS. Tahun 2021 akan segera berakhir. Namun, ini bukanlah akhir baru, melainkan saatnya kita memulai langkah baru untuk Indonesia. Mari, rapatkan kembali barisan, learn, work, and grow together. Aceh, Samarinda, Bandung, Makassar, dan Jakarta. LAN berkomitmen untuk berkarya, menghadirkan kinerja terbaik untuk memutuskan rantai yang membelenggu potensi Indonesia melalui pengembangan kapasitas administrasi. Dengan berpegangan teguh pada core values berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, LAN bangga melayani bangsa.